menerapkan e-modul e-modul berbasis case-based learning dan Geosmart. Jadi orang lihat seperti Pak Dian buat hot dan Pak Abdul buat yang lain, orang lihat di YouTube. Oh iya. Baik, yang pertama itu bab 1 latar belakang. Yang melatar belakangi saya untuk membuat penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan berguna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga menjadi manusia yang bertakwa, berilmu dan berkarakter baik. Pendidikan harus menyesuaikan diri dan lebih tanggap terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Untuk itu, perlulah kesiapan guru dan siswa dalam menghadapi pendidikan abad 21 tersebut. Kemudian, poin berikutnya adalah pembelajaran geografi yang ideal. Itu adalah pembelajaran yang mengutamakan siswa sebagai pusat belajarnya. Pembelajaran hendaknya mengarah pada tingkatan aktivitas siswa. Lalu, latar belakang poin ketiga, peran guru dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian berdasarkan hasil observasi atau masalah yang dilakukan di SMA Tualang itu adalah yang pertama, pembelajaran geografi itu cenderung masih berfokus kepada guru atau teacher center. Kemudian guru masih banyak menggunakan metode ceramah dengan bahan materi yang berasal dari buku paket. Guru dan siswa harus meminjam buku ke perpustakaan sekolah dan mengembalikannya kembali. Hal inilah yang menyebabkan perhatian dan minat belajar siswa masih kurang sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Selama proses pembelajaran, siswa sering tidak memperhatikan penjelasan guru, cepat bosan, ribut dan tidak bisa berkonsentrasi lebih dari 15 menit. Bahkan yang mengantuk, keadaan ini semakin meningkat pasca pelaksanaan kurikulum darurat pada masa COVID-19. Kemudian solusi dalam masalah tersebut adalah dengan melakukan penelitian pengembangan e-modul pada pembelajaran geografi dengan model pembelajaran case-based learning menggunakan aplikasi Canva. Dengan menggunakan pembelajaran case-based learning dapat mendukung peningkatan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat, ide, dan gagasan secara mandiri, berani, dan percaya diri. Kemudian menggunakan model pembelajaran case-based learning ini dapat membuat siswa menjadi aktif. Lalu untuk membuat modul yang lebih interaktif, peneliti akan menggunakan aplikasi Canva. Canva adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya supaya dengan mudah membuat rancangan sebagai jenis desain kreatif dan inovatif. Guru dapat mendesain pembelajaran secara tepat, menarik sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Pada Geosmart yang saya gunakan di sini adalah menggunakan aplikasi Canva. Nah, tahapan pertama yang saya lakukan pada bab 4 saya adalah yang pertama tahap analisis. Di dalam tahap analisis ini ada dua, ada yang pertama analisis kurikulum, itu mengenai KI, kemudian RPP dan lain-lain. Lalu mengenai analisis materi, yang akan dibuat, yaitu KD 3.5 tentang dinamika kependudukan. Lalu yang kedua ada tahap desain atau tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini saya membuat penyusunan garis besar yang saya buat dari e-modul yang akan saya buat, kemudian menentukan struktur atau kerangkanya, kemudian menyiapkan buku referensi materi, gambar dan video, kemudian menyusun instrumen penelitian. Kemudian pada tahap pengembangan, ini dilakukan uji coba kepada 3 ahli, ada kualitas materi. Yang pertama itu dilakukan oleh Bu Laitur Rahmi, SPD, MPD, skor rata-rata 92,5%, sangat valid, tapi ada perlu perbaikan. Kemudian validitas media itu dilakukan oleh Bu Fitri Maizani, SPD, MPD, dari Fakultas FIP, skor rata-rata 85,71%, sangat valid, tetapi perlu ada perbaikan. Lalu ada kualitas bahasa dilakukan oleh Bu Ena Noveria MPD, skor rata-rata 91,25%, sangat valid tetapi perlu ada perbaikan. Kemudian di dalam penerapan dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. Pada uji coba kelompok kecil ini dilakukan oleh 8 orang dengan persentase 84,67% dengan kategori sangat praktis. Lalu uji coba kelompok besar dilakukan pada satu kelas 39 siswa dengan persentase 86,61% dengan kategori sangat praktis. Lalu pada tahap evaluasi untuk mengetahui hasil efektif tadi adalah
didapat skor nilai signifikan 2 tes 0,01, signifikan 0,05. Nilai rata-rata post test kelas eksperimen adalah 82,6, lebih tinggi dari rata-rata nilai post test kelas kontrol, yaitu sebesar 67,73. Kaji ilmu, memecahkan masalah, menerapkan teori yang ada, tapi ada tagihan yang lebih ya, bahwa pemecahan masalah itu benar-benar dilandasi dengan teori yang kuat dan ada proses berpikir dan hasil berpikir yang tertulis dalam dokumen tesis tersebut. Dari sini kan, walaupun studi Anda ini tentang eksperimen ya, dan yang menariknya Anda mempraktekkan di 5 sekolah, ya, saya kira itu cukup bagus ya. Data-data statistiknya sudah tidak terbantahkan, itu udah seperti itu adanya. Tapi yang menarik ini Bapak lihat, tadi sempat kita diskusi bahwa hasil belajar anak-anak yang di dalam proses belajar itu aktif, tapi ternyata nilai mereka kan tidak yang tertinggi gitu ya. Iya. Ada beberapa nama tadi kita coba diskusikan ya, di kelas eksperimen A, eksperimen B, eksperimen C, justru anak-anak yang menunjukkan proses belajarnya bagus, tapi ternyata hasil belajarnya bukan yang tertinggi. Nah, Bapak ingin konfirmasi ini, Anda sempat mendalami ini, kalau iya seperti apa proses di dalam kelas Anda? Jadi berdasarkan observasi pengamatan Regi secara langsung, kalau untuk melihat aktivitas belajar siswa tersebut, itu ada beberapa siswa yang memang menonjolkan dirinya untuk dalam kegiatan dalam proses e-modul tadi. Tapi di dalam ujian nilainya memang tidak paling tinggi, ya. Itu terjadi pada kelas eksperimen. Bisa jadi karena di dalam penerapan ujian tersebut itu memang dilakukan sangat ketat sekali, Pak. Seperti ujian yang dilakukan pada dasarnya. Jadi memang benar-benar dilakukan sangat ketat. Jadi saya menduga akibat tekanan tadi mungkin anak tadi kurang fokus atau tidak konsentrasi sehingga nilainya tidak maksimal ketika hasil belajar ketika diuji pada e-modul tadi dan pengerjaan soalnya. Itu kan peralihan remaja ke dewasa. Yes. Jadi kalau remaja ke dewasa itu berbeda dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak itu belajar sambil bermain. Bermain dulu baru belajar. Kalau remaja ke dewasa itu hadapkan masalah baru belajar mereka. Ya. Nah, ini case based learning. Tadi kita lihat kan ada nggak anak olimpiade? Ya, ternyata ada kan? Ada. Dan harusnya semestinya kan anak-anak yang olimpiade yang terbiasa dengan soal-soal level hot itu hasilnya juga lebih bagus. Nah, pertanyaan Bapak adalah, masalah yang Anda sajikan di e-modul itu kan udah diuji validitasnya juga, kita diskusikan juga. Pernah nggak Anda wawancara dengan mereka? Apakah mereka kesulitan untuk memahami masalah yang disajikan? Selama ini kan mereka terbiasa dengan pilihan ganda A, B, C, D, E gitu kan. Nah, atau ada hal lain? Mereka mengerjakan, tapi di dalam pengerjaan itu ada beberapa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Apa kesulitan? Kesulitan bahasa kah atau di dalam menganalisa bahasa, Pak? Iya. Karena tapi kan tadi modul Anda itu sudah mendapat validasi sudah, Pak, dari pakar bahasa. Sudah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuman dalam pemahaman mereka, Pak, mungkin karena yang olimpiade hanya di SMA 1 Tualang itu saja, Pak. Jadi cuman dia saja yang mungkin yang pernah mendapatkan soal-soal HOTS tadi. Tapi yang untuk kelas-kelas lain untuk sekolah-sekolah lain itu belum pernah lulus OSN, itu nggak pernah sama sekali, tingkat kabupaten pun belum pernah. Menurut Linky ini, Ya, Pak. Pretest itu kan sebelum proses kan? Betul, Pak. Post-test sudah proses. Sudah. Nah, jadi apapun yang dilakukan, apapun media yang dipakai, apapun metode yang ditempuh oleh guru, selama ini yang kita ketahui terjadi sebelum pembelajaran pretest rendah, sesudah pembelajaran pretest tinggi atau naik. Ya. Kan itu selogis itu Ya, kan. Pak.
apakah yang umum ini bisa menjadi dasar penelitian Ringki? Berpikir seperti itu kemarin Pak, pretest itu lebih rendah nilai yang Enggak, didapat. Bapak bukan mempermasalahkan pretestnya. Iya. Pretest rendah, apa tinggi, post-test tinggi, itu kan biasa saja itu. Iya Pak. Di mana-mana terjadi itu. Asal belajar mereka Iya. serius, tidak serius, bermotivasi, tidak bermotivasi, walaupun sedikit, pasti nilainya lebih baik dari pretest. Iya betul. Pasti naik. Iya. Jadi kalau yang umum, yang menjadi latar belakang Ringki untuk mengambil topik ini, itu tidak pas. Iya. Jadi harus ada alasan spesifiknya. Ya. Iya. Mungkin dengan metode yang baru ini lebih menggugah siswa, lebih memancing siswa untuk belajar dan sebagainya. Iya Pak. Itu ya. Terus yang menjadi pertanyaan Bapak yang kedua, nah, ini tidak terjawab ya. Ini harus ditambahkan lagi nanti. Iya Pak. Ya. Nah, kan COVID-19. Iya Pak. Guru sudah menggunakan berbagai media elektronik itu sebetulnya ya. Betul Pak. Nah, selama COVID-19 penelitian menggunakan guru dalam mengajar ya. Yang menjadi pertanyaan Bapak di sini adalah menerapkan e-modul atau meneliti e-modul yang menjadi solusinya ini. Menerapkan e-modul Pak. Menerapkan Menerapkan e-modul. e-modul. Tetapi itu di latar belakang dan di penyajian Iya. salah satu solusi adalah dengan Melakukan penelitian. meneliti, ya, melakukan penelitian. Itu tidak solusi itu. Kalau proses pengembangan e-modul itu menurut Bapak sah-sah saja. Tetapi untuk masalah kedua, ini yang dipermasalahkan pertanyaan Bapak ini ya, variabel atau indikator. Aktivitas variabel Pak. Variabel. Iya. Kalau variabel, kenapa validasi variabel, efektivitas variabel, praktikalitas variabel juga? Iya Pak. Kenapa ini pakai dan di satu masalah? Di sini dipermasalahkan dua, tetapi di penjabaran dipermasalahkan tiga. Praktikalitasnya juga. Iya. Yang mana yang rumusan masalah yang sebenarnya? Kalau indikator tidak boleh menjadi variabel, Iya. menjadi rumusan masalah. Ya, jadi di dalam variabel rumusan masalah Ringki itu adalah dengan cara dengan mengetahui bagaimana tingkat keefektivitasan Pak dan kevalidan dari Ya, dan itu yang ya. bermasalahnya. Bingung itu. Biasa aja lah, santai Iya. aja lah ya Pak Dion. Izin Pak Abdal, izin Pak. ya Pak Dion. Oke. Baik, kita sudah dari Simpro ya, sudah sampai sebenarnya hasil masukan udah diberikan. Nah sekarang baru ujiannya lagi gitu. Saya nggak banyak, ada 4 poin, tapi kalau nggak terjawab ini tentu nggak lulus Ringki. Nah, ya nggak banyak, 4 saja. Yang pertama, kemarin ada beberapa perbaikan. Bisa nggak saudara sampaikan ke kami bentuk perbaikan yang diberikan, terutama yang saya sampaikan kemarin? Latar belakang itu masih banyak yang tahun lama. Oke. Tapi mohon maaf Bu, yang untuk tahun lama itu nggak Ringki hapus, cuma Ringki tambahkan saja yang tahun barunya. Udah ada Ringki rubah di bab Oke. 1 Ringki. Oke. Kemudian Kenapa tidak dihapus tahun lama? Mungkin sudah ada yang berpendapat dengan teori yang sama, tetapi dia sudah masuk di Scopus. Pikirin kan, Scopus 2022-2023 ya Pak Dion ya, dengan teori yang sama, tetapi dia ada tahun terbaru daripada diambil dari buku jadul Iya. 1995. Nah, jadi kalau teorinya sama, tidak apa-apa, ambil dari yang terbaru ya. Oke, apalagi yang lebih urgen yang kami berikan masukan kemarin? kemudian mengenai pembahasan. Nah, karena pembahasan kemarin itu
malah pembahasannya paling sedikit ya Bu ya. Jadi Bu Wi menyarankan kemarin untuk pembahasan lebih banyakkan dari hasil dari semuanya itu, kemudian dideskripsikan dari tahapan model pengembangan tadi dari dari analisis sampai ke evaluasi. Udah yang kita lakukan Bu. Menurut saudara, apa sih bedanya hasil penelitian dengan pembahasan itu? Karena kayaknya hampir sama aja hasil penelitian, ini juga dimasukkan di pembahasan, hampir sama juga gitu. Menurut saudara bedanya di mana? Kalau hasil penelitian itu adalah hasil data yang memang kita dapat di lapangan Bu. Kemudian kita tuliskan di dalam tulisan tersebut tesis, kemudian dari data yang sudah dapatkan itu kemudian dideskripsikan di dalam pembahasan. Kemudian didukung oleh teori-teori dari penelitian yang dilakukan tadi. Ya, berarti beda nyatanya di mana? Kalau hasil menyampaikan apa yang kita dapatkan di lapangan, ya. Belum ada ditambah ya. Kalau di pembahasan? Deskripsi. Deskripsi artinya maksudnya sebagai apa deskripsi? Sebagai apa dari hasil penelitian? Penjelasan dari data-data yang sudah. Ya, berarti alasan ya. Jika dapatnya begini, kenapa, why gitu ya? Berarti jawabannya dari pembahasan. Itu makanya ditambah dengan saudara di mana saja ada diferensiasi siswa di sekolah? Di lokal ya? Ya, di lokal. Diferensiasi. Kalau untuk diferensiasi itu belum semua sekolah melaksanakan diferensiasi Bu. Pada saat penelitian tinggi, seperti hanya beberapa sekolah saja masih menggunakan diferensiasi, seperti SMA 6 Tualang itu emang dia sekolah penggerak, kemudian SMA 1 Tualang dan SMA 5 Tualang saja. Kalau yang lainnya itu masih belum berdiferensiasi dan dia masih baru masuk ke Purma. Oke. Adakah Ringki masuk ke lokal ada? Atau hanya kita ini ya serahkan kepada Pamong untuk mengimplikasikan atau menerapkan modul tadi? Ringki ada ke lokal? Hanya pertemuan pertama Bu. Ada ya? Ada. Sempat nggak saudara melakukan asesmen diagnostik, melihat bagaimana sih variasi gaya belajar anak gitu ya? Bagaimana kemampuan mereka di high, di sedang atau di low, di rendah gitu? Makanya tadi kata Pak Dion, harus dimunculkan, harus dilatih anak-anak dengan hot gitu ya. Nah di saat Anda masuk ke lokal, sempat nggak melihat bagaimana sih variasi anak? Kita kan nggak tahu ya, anak ini ternyata ini yang kinestetik, ini audio ada visual. Tentu bisa disisipkan LKPD atau segala macam. Tentu kita harus ada latar belakang itu kita susun. Saudara nggak melakukan itu? Diagnostik nggak ada Bu. Nah, berarti oke lah kita serahkan ke Pamong. Ini Pamong ya, berarti Ringki perpanjang tangannya saudara. Oke, Pamong. Hasilnya berbeda-beda, kadang-kadang nggak beda jauh. Saudara ada naikkannya nggak ya? Naikkan nggak? Oh nilai begini ternyata siswanya seperti ini, ya latar belakang siswa seperti ini gitu. Nggak ada. Nggak ada Bu. Kalau di pembahasan Bu, tidak ada. Berarti nilainya kalau seperti ini nilainya nggak berbeda jauh ya. Anda udah puas saja kan seperti itu? Pastinya enggak. Kalau tesis itu kita mencari tahu kenapa kok siswa yang tinggi bisa jadi mereka memang yang sudah berada kemampuannya misalnya di head ya, atau memang yang belum mampu nilainya masih berada di bawah, bisa jadi dia memang di low, memang kemampuannya rendah gitu ya. Melaksanakan ujian tesis. Dan kami bertiga sudah melaksanakan tugas menguji Anda. Tentunya ini adalah akhir dari studi Anda dan kami akan memberikan keputusan. Terlepas dari kemampuan Anda mempertahankan hasil penelitian Anda dan menjawab semua pertanyaan dari penguji, ada beberapa catatan ya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana tertib administrasi dalam sebuah karya ilmiah. Anda harus memastikan semua bukti-bukti bahwa Anda telah melaksanakan riset itu ada dalam lampiran, baik cetak maupun dalam bentuk digital. Apakah video, perangkat, modul, dan lain sebagainya. Karena itu akan menjadi rekam jejak dari proses Anda melahirkan karya tesis ini. Dan akhirnya kami berkeputusan bahwa Anda dinyatakan lulus dalam ujian tesis ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada
Bapak pembimbing Dr. Nofrion yang telah mau memberikan masukan, bimbingan, meluangkan waktunya untuk saya selama bimbingan. Terima kasih banyak Pak, saya tidak bisa membalas apapun itu. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan Bapak.